saya, kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi tetap doakan semoga kita cepat bisa bertemu kembali. Oke, mari kita mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita bersaat teduh sejenak sambil menyanyikan lagu Mari Masuk. Beribadah walaupun secara virtual ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkatilah ibadah kami, Engkau datanglah ke hati kami, setiap hati kami ya Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang jauh dan tidak berada di gereja-Mu ya Tuhan, tapi satukan hati kami dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa tadi yang pagi-pagi bangun berdoa? Siapa tadi yang tadi malam mau tidur berdoa? Kita harus selalu memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Ayo sambil ikuti terakannya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyikan satu lagu baca kitab suci. Kakak mengingatkan, jangan lupa persembahannya. Yang mau memberikan persembahan bisa diberikan kepada teacher atau guru sekolah minggu atau titip ke orang tuanya juga boleh. Oke, mari kita angkat lagu baca kitab suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita ulangi lagi dari pertama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Nah, buka Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal ke-13 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5. Mari adik-adik mengikutinya dalam hati, membacanya. Ibu akan membacanya ya. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan boleh kami mengerti. Kiranya kami yang mendengarkannya beroleh berkat, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik ya, Ibu akan membacakannya ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan dengan perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kira-kira adik-adik paham gak dengan arti rendah hati? Rendah hati dan rendah diri berbeda ya adik-adik maknanya. Rendah diri muncul karena kita merasa tidak mampu, merasa gagal, karena kita merasa
tidak ada percaya diri, suka minder. Sedangkan rendah hati adalah sikap yang menghargai orang lain, suka membantu orang lain, tidak sombong. Tahu kan adik-adik, Tuhan tidak suka melihat orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu mempunyai sikap atau di dalam dirinya mempunyai egois, merasa hebat dari orang lain. Yesus tidak menyukai orang yang sombong, tapi dia menyukai orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati juga selalu ramah, selalu saling mendahului, tegur sapa dengan yang lain. Ya. Nah, orang yang rendah hati juga dalam dirinya ada sikap mengasihi orang lain. Salah satu contoh umpamanya, kalau dia punya sesuatu benda atau pena atau pensil ya di sekolah, di mana-mana ya, ketika dia mempunyai barang lebih, dia akan mau meminjamkan kepada temannya yang tidak punya atau yang lupa membawa alat-alat sekolahnya ketika bersekolah. Ya, itu sikap daripada orang yang mau mengasihi. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita dapat merendahkan hati. Mengapa kita melakukannya? Yaitu sikap merendahkan hati. Kita melakukan sikap rendah hati ini karena Tuhan Yesus juga melakukannya. Jadi adik-adik, kita harus mau ya meniru sikap yang baik, teladan yang baik yang sudah ditunjukkan, yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Kita harus belajar untuk mau melakukannya. Ya, adik-adik. Ya. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita baca firman Tuhan ya, bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Ya, bagaimana Yesus merendahkan hati, dia rela menyeka, membasuh kaki para murid-muridnya. Ya, sungguh luar biasa ya sikap yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita ya, supaya kita mau belajar, mau melakukan, sehingga ketika kita melakukan rendah hati, sikap rendah hati, tentunya kita telah memiliki rendah hati yang mana Tuhan Yesus juga menyukainya. Di dalam kita mau melakukan hal-hal sikap rendah hati itu. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sikap rendah hati itu menunjukkan bahwa kita terbuka hatinya kepada orang lain. Ya. Terbuka hatinya menerima Yesus. Ya. Dan juga mengasihi sesama dan Tuhan Yesus ya. Itu ya adik-adik, kita belajar untuk melakukannya ya. Nah, kalau kita telah melakukan dalam kehidupan kita, tentu dalam diri kita kelihatan ketika orang menasehati kita, kita akan menerimanya. Ketika orang menegur kita, kita akan menerimanya dengan sukacita.
Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari hari ini, saat ini, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik belajar untuk memiliki sikap rendah hati. Sikap apa adik-adik? Sikap rendah hati, sebagaimana Tuhan Yesus yang juga sudah melakukannya kepada murid-muridnya, mengasihinya dan menyeka kakinya. Jadi adik-adik ingatlah itu, kita tetap belajar terus menerus, jangan berhenti, agar kita memiliki sikap yang rendah hati, bisa menerima teman satu dengan yang lain, mau mengampuni, mau menerima nasihat, menerima teguran, dan juga mengasihi teman sesama kita. Dan jangan lupa utamakan mengasihi Tuhan lebih dulu, ya. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, tentu kita juga akan mengasihi sesama. Jadi adik-adik yang terkasih, lakukanlah itu di dalam hidupmu, belajarlah, dan Tuhan pasti menolong. Dan minta pimpinan Tuhan agar kamu dapat melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tutup ibadah kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengajari kami agar kami memiliki sikap rendah hati. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami perdengarkan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Shalom adik-adik, kita sudah akhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.